Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan pengantin baru, Mas Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Faroh, assalamualaikum. Salam. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang pernikahan di masa pandemi, seperti apa persiapannya, perizinannya, dan ketika hari H seperti apa undangan yang datang. Saya ke siapa dulu nih? Ke Mas Abidin dulu ya. Mas Abidin merencanakan pernikahan pada hari Jumat yang lalu ya? Iya. Tanggal 19. 19 Februari hari Jumat. Itu persiapan sebelumnya itu berapa bulan ke belakang? Sekitar 2-3 bulan. Oh, 2-3 bulan ke belakang ya. Jadi sekitar bulan November untuk memutuskan tanggal itu ya. Tapi kan pernikahan yang Mas Abidin sama Mbak Faroh kan di masa pandemi ya. Iya. Itu persiapannya seperti apa? Persiapannya lebih ekstra lagi. Lebih ekstra lagi ya. Bisa didetilkan, misalkan apa kan mau rame-rame atau enggak kan nggak boleh rame-rame juga ya. Kalau kondisi itu kan masih kita harus konsultasi sama RT dulu. Betul. Oh, sempat konsultasi sama RT juga ya. Kita harus izin dulu sama RT-nya. Betul. Nah, itu. Betul. Keduanya kan harus sesuai protokol juga. Betul. Ya itu. Betul. Lebihnya ya nanti sesuainya kayak itu. Iya. Jadi memang sama Pak RT dibilangin jangan rame-rame atau gimana itu? Kalau Pak RT-nya saya minta izin dulu aja. Oh, izin pernikahan gitu ya. Kan jelas itu. Betul. Masalahnya kan sesuai ada pandemi ini harus ada protokolnya. Iya. Diizinkan berapa orang kan itu. Nah, Betul. biar ada komunikasinya biar gampang. Betul. Nah, setelah Pak RT mengizinkan, kemudian ke mana lagi? Ke kelurahan atau ke mana? Itu biasanya adanya konsultasinya sama RT-nya sama kelurahan ya kelurahan. Betul, itu. Saya cuma ke RT-nya aja. Ke RT-nya aja ya. Nah, saat ke KUA ini ya, yang lumayan harus dijelaskan, bagaimana tanggapan KUA ketika Mas Abidin merencanakan bahwa pernikahan tanggal ini Pak, begini gitu kan? Apakah Mas Abidin yang ke KUA atau KUA yang ke rumah tinggal perempuannya kalau nggak salah ya? Untuk pengajuan berkasnya atau Betul. untuk pengajuan berkasnya saya ke KUA ke sana bareng calon. Betul. Terus dikasih saran seperti apa saat itu? Sarannya pasti ada sesuai protokol juga pasti ada. Protokol kesehatan gitu ya? Wajib itu. Betul. Jadi itu dicatat semua, jangan sampai ini ya terlewat gitu ya. Oke, saya ke Mbak Faroh. Kalau Mbak Faroh dari sisi calon pengantin perempuan saat itu sebelum menikah, memang ini yakin, serius, dan memutuskan untuk pandemi juga nggak apa-apa gitu ya saat itu ya? Atau gimana? Menikah itu kan ibadah, jadi Betul. kalau sudah ada yang tanyakan atau yang serius ya udah langsung, walaupun pandemi kayak gitu. Ya, jadi pandemi bukan penghalang untuk melaksanakan pernikahan ya Mas ya. Nah, strateginya kayak apa? Karena ini kan jadi tuan rumah ya. Kalau Mas Abidin kan mendatangi rumah calon istri kan. Nah, tuan rumah mungkin persiapannya jauh lebih ekstra lagi ya. Ya, itu pasti karena segala sisi harus diperhatikan, baik dari segi keramaian, mau segi keamanan dan kenyamanan, semua kayak seumpama ada masker harus dipersiapkan, hand sanitizer dipersiapkan, terus face shield-nya, betul. face shield-nya juga dipersiapkan ya gitu, semuanya dipersiapkan sampai sarung tangan yang penjaga makanan dipersiapkan. Oh gitu. Iya. Saya kemarin itu kan nggak sempat hadir nih, jadi nggak sempat tahu ya. Itu bisa diceritakan nggak Mbak Faroh? Jadi ketika tamu datang kan langsung tanda tangan kalau nggak salah ya. Iya. Itu yang menerima tamunya sudah pakai protokol kesehatan, sudah pakai masker gitu. Kalau yang absen nggak terlalu ngisi daftar hadir nggak terlalu diisi gitu. Nggak ada yang jaga juga. Nggak ada yang jaga. Mau ngisi ya silakan, nggak ngisi ya silakan. Yang penting ketika di tempat makanan itu ada yang pakai sarung tangan, pakai masker gitu, jaga jarak juga. Sempat ini nggak yang cek suhu gitu? Cek suhu ada yang ngecek, ada yang enggak. Oh gitu. Iya. Berarti kalau dipastikan dia sehat ya silahkan gitu ya.
berarti yang jaga makanan. Nah, ini pengantinnya nih. Pengantinnya bagaimana protokol kesehatannya saat itu? Yes. Apakah pakai masker sama face shield atau jaga jarak? Pakai masker. Pakai masker ya. Oh, berarti itu kalau pengantin jauh-jauhan kan nggak enak ya. Tapi harus dekat, tapi sebetulnya kalau dipastikan misalkan ini negatif dekat juga nggak masalah sebetulnya kan. Cuman kan untuk edukasi saja sebetulnya pakai masker itu, sehingga ketika orang datang, oh iya ini masa pandemi jadi masker tetap harus dipakai gitu kan. Mungkin seperti itu ya. Kalau yang hadir, saya lupa di undangan itu tetap pakai protokol kesehatan ya? Iya, itu di undangannya juga tersantum pakai masker, jaga jarak, terus intinya mematuhi protokol kesehatan kayak gitu. Betul. Karena kalau seumpama undangannya tidak dikasih kayak gitu, nanti takutnya ada yang lupa nggak bawa masker atau apa, nanti ditegur malah Iya. Tapi kalau stok masker di tempat ini disediakan atau wanti-wanti kepada undangan ini harus membawa? Kita sudah menyiapkan untuk souvenir pakai masker, terus maskernya yang masker kan ada dua, ada masker kain sama masker yang kesehatan gitu. Betul. Oh, disiapin tetap ya? Semuanya. Iya. Apalagi Mas Abidin kan bekerja di instansi kesehatan ya. Sebetulnya Mas Abidin lebih paham sebetulnya. Bekerja ke kantor aja sekarang harus protokol kesehatannya lebih ketat ya Mas ya. Iya, padahal dulu enggak ya. Sekarang harus gitu ya. Iya. Saya ke hal yang lain ya. Kalau di protokol kesehatan mungkin seperti itu. Kalau menurut Mas Abidin, itu kalau calon istri yang baik itu seperti apa, Mas? Istri baik itu untuk kriteria masing-masing orangnya. Iya, ini kalau menurut Mas Abidin yang seperti apa? Kalau saya menurutnya yang agamanya. Yang agamis ya, artinya yang taat beragama gitu ya. Dua, bentar harus bisa masak. Betul. Mbak Faro bisa masakan? Belum bisa semuanya. Belum. Yang penting nasi goreng dulu ya. Kalau nasi goreng mah gampang. Iya. Sudah biasa. Karena bukan chef ya. Kalau chef harus bisa semuanya. Kalau ini kan bagaimana request suami ingin meminta masakan apa, ya itu harus bisa kan, cukup seperti itu ya. Iya. Dan kalau Mas Abidin lagi, misalkan tadi kan kriterianya misalkan agamis, taat beragama gitu ya, kemudian bisa masak gitu kan, kemudian sayang suami gitu ya, sayang wajib ya, sayang keluarga gitu kan. Kalau Mas Abidin sama Pak Faro itu sebetulnya kenalannya udah berapa tahun yang lalu? Nggak ada setahun. Oh, nggak ada setahun? Ya. Berarti hanya setengah tahun atau 7 bulan? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Tapi memutuskan untuk menikah karena udah cocok gitu ya? Cocok. Serius aja gitu. Oh gitu. Luar biasa. Karena kalau sudah cocok ini, tapi bilang dulu ke orang tua juga. Pasti dulu. Pak, Ibu, bilangnya apakah kalau orang tua? Dulu saya bawa ke rumah dulu, sama orang tua. Dan orang tua men-screening juga ya? Ya, mengizinkan. Ya udah. Mengizinkan gitu ya. Sampai di screening nggak, Pak, calon mertua? Oh ya pasti. Cuman screeningnya tidak kayak di organisasi gitu ya. Kalau orang tua kan diajak ngobrol sebentar aja udah ngerti ini calon mantunya ini merupakan calon yang seperti apa kan gitu kan. Kalau Mbak Faro cari suami itu yang seperti apa? Sampai memilih Mas Abidin, ada apa sih di Mas Abidin ini yang membuat Mbak Faro ini memutuskan untuk menikah? Yang pasti agamanya, sayang ke orang tua. Betul. Terus sayang istri lah pastinya. Pasti gitu, ya, yang seperti bukan itu istri ya. Aja, tapi keluarga besar juga disayangi. Betul. Jadi itu sosok pria idaman itu ada di Mas Abidin gitu ya. Iya sih. Kemudian yang lainnya mau punya anak berapa Mas Abidin? Rencana 4 ya? Kalau lebih atau kemana kan serah nanti. Laki-laki berapa, perempuan sama saja atau laki-laki harus berapa? Sama saja? Perempuan semua nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Kalau Mbak Faro harus laki-laki ada, perempuan ada, atau terserah laki-laki itu perempuan sama saja?
sama aja sih. Sama aja karena ya. semua kan hadiah dari Allah. Oh, udah luar biasa ini. Tapi belum sampai ke kalau punya anak, punya namanya kayak apa, udah sampai ke situ belum? Belum. Belum ya? Belum mikir ya? Mikirnya nanti belakangan ya? Iya, iya, iya. Kemudian begini, ini pertanyaan yang terakhir. Harapan Mas Abidin ketika sesudah punya istri ini, Mas Abidin akan semakin apa dalam bekerja, dalam beribadah, di dalam mengarungi hidup ini gitu kan. Harapannya ini, kalau dulu kan nggak teratur gitu kan, kadang pulang ya nggak tepat waktu gitu kan. Nah sekarang sudah punya istri ini, keinginannya seperti apa? Pertama pasti misalkan biar bisa lebih giat ibadah, Betul, biar dekat sama keluarga juga, betul. biar itulah harmonis ya. Iya, iya. Iya. Kalau Mbak Faro, ketika punya suami ini, apa cita-cita yang paling diharapkan dan diinginkan? Menjadi istri yang soleha. Ih, luar biasa ya. Kalau istri soleha pasti suami bahagia gitu kan. Baik, terima kasih nih atas penjelasan dan keterangan yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi calon-calon pengantin atau bagi yang sudah menjadi pengantin dan mereka bisa melihat bahwa kesolehan kemudian ibadah yang rajin itu adalah inti dari fondasi pernikahan ya. Pemirsa yang berbahagia, demikian perbincangan saya dengan Mas Abidin dan Mbak Faro. Luar biasa, pernikahan di masa pandemi banyak protokol kesehatan yang harus dilalui, tapi ternyata Mas Abidin dan Mbak Faro ini bisa melapauinya. Dan sekarang mereka sudah berbahagia, sudah punya harapan ke depan seperti apa, punya anak berapa, dan punya cita-cita seperti apa. Dan Mas Abidin ini tipe suami yang setia ternyata. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bisa berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.